Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera berbudaya bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Tabi pun. Yang terhormat Wali Kota Metro, Bapak Dr. Kandidat Dr. Wahdi, SPOG Konsultan, Magister Hukum. Yang terhormat Wakil Wali Kota Metro, Bapak Dr. Andes Komaruzaman MA. Yang terhormat Ketua DPRD dan para anggota yang sempat hadir di tengah kesibukan. Sekretaris Daerah Kota Metro, para staf ahli, para asisten, para kepala OPD, dan instansi di lingkungan pemerintah Kota Metro, kepala instansi vertikal, kepala Bapeda Provinsi Lampung yang sempat hadir, pimpinan perguruan tinggi sekota Metro, para camat, lurah, ketua tim penggerak PKK Kota Metro, ketua GOW, ketua Dharma Wanita, dan organisasi wanita sekota Metro, tim percepatan pembangunan dan inovasi daerah Kota Metro, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama, kepemudaan, kalangan dunia usaha dan perbankan, insan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan iman lahir dan batin sehingga mampu bermuajahah dalam rangka melangsungkan acara refleksi akhir tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Wali Kota yang saya hormati, penyelenggaraan refleksi akhir tahun sudah menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Metro, dan ini merupakan bentuk transparansi pelaksanaan kinerja pembangunan daerah, terutama selain menjadi momen penting dalam melaksanakan evaluasi, melakukan introspeksi, serta menghargai berbagai pencapaian telah dicapai, belajar dari pengalaman yang kita hadapi dan bersyukur atas apa yang sudah kita capai. Sebuah waktu yang berharga untuk meninjau dan mengevaluasi perjalanan sepanjang tahun 2023. Pada kesempatan yang baik ini dapat kami sampaikan terkait dengan capaian pembangunan Kota Metro tahun 2023 dalam 3 aspek, baik mulai dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Kondisi Kota Metro berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat sebagai indeks kualitas hidup manusia, indeks pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan 3 dimensi, baik yang mencakup umur yang panjang dan sehat, pengetahuan yang baik, dan kehidupan yang layak. IPM pembangunan manusia di Kota Metro terus mengalami kemajuan yang ditujukan dari capaian indeks pembangunan manusia yang berada pada level tinggi. Ini menunjukkan bahwa capaian yang sangat menggembirakan, yaitu terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2022 sebesar 79,38 menjadi 79,85 atau meningkat sebesar 0,47 poin atau 0,59%. Capaian IPM pada tahun 2023 ini sudah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD 2001-2023 yang ditargetkan pada tahun 2003 ini sebesar 78,48 dan terrealisasi sebesar 79,85. IPM Kota Metro menempati peringkat tertinggi kedua setelah Kota Bandar Lampung di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung dengan selisih sebesar 0,1. Selain itu IPM di Kota Metro secara konsisten berada di atas IPM Provinsi Lampung dan IPM nasional. Metro
masih paling tinggi. Peningkatan IPM ini didukung oleh semua dimensi. Yang paling signifikan pada tahun 2023 ini yang paling menonjol adalah peningkatan pengeluaran per kapita penduduk kota metro yang pada saat itu sebesar Rp12.200 di tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp12.618.000, atau jika dibandingkan pada tahun sebelumnya meningkat sebesar 3,15%, dan ini peningkatan tertinggi dari 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung, menunjukkan bahwa daya beli atau kemampuan masyarakat terhadap membelanjakan uangnya dalam bentuk barang dan jasa terus terjadi peningkatan yang secara linier, terjadi peningkatan perekonomian penduduk metro. Begitu pula untuk umur harapan hidup terjadi peningkatan yang baik, yaitu dari 74,92 pada tahun 2022 menjadi 75,14 di tahun 2023. Artinya setiap bayi yang dilahirkan di kota metro mempunyai kesempatan untuk hidup sampai dengan 75,14 tahun. Hal ini mempresentasikan bahwa dimensi umur yang panjang serta hidup yang sehat untuk penduduk kota metro. Selanjutnya untuk harapan lama sekolah juga terjadi peningkatan dari 14,76 tahun pada tahun 2022 menjadi 14,77 pada tahun 2003. Artinya setiap penduduk di kota metro usia 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, dan ini satu-satunya di Provinsi Lampung. Nilai ini menjadi angka tertinggi di Provinsi Lampung. Untuk rata-rata lama sekolah juga terjadi peningkatan. Jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 10,98 menjadi 11 tahun di tahun 2023. Artinya setiap penduduk di kota metro usia 25 tahun ke atas telah atau sudah menempuh pendidikan sampai dengan jenjang SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas, dan nilai ini juga menjadi angka tertinggi di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Lampung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 7.200.000, sedangkan PDRB atas harga berlaku atas harga konstan telah mencapai 4.500.000. Kontribusi lapangan usaha terbesar didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan yang telah mencapai 18,8%, diikuti dengan kontribusi industri pengelolaan sebesar 16%. Izin Bu Ketua Kepala BPS, mungkin ini juga menjadi loncatan indah untuk kota metro terkait untuk peningkatan produk domestik regional bruto. Selanjutnya dalam mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi, kota metro juga mengalami pertumbuhan yang berangsur-angsur membaik pasca pandemi COVID-19 yang lalu. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 2,91% pada tahun 2021 dan sempat mengalami kontraksi sampai dengan minus 1,79% akibat dampak COVID-19, sekarang meningkat menjadi 4,51% di tahun 2002. Ini pun juga loncatan indah jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian di Provinsi Lampung. Perkembangan inflasi juga menunjukkan pada bulan November 2023 years on year sebesar 3,73%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 12,03%. Kemudian komoditas utama yang telah memberikan andil atau sumbangan terbesar yaitu beras, cabai merah, rokok kretek, cabai rawit, dan ayam hidup. Pemerintah Kota Metro terus selalu berusaha melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID terus berupaya melakukan pengendalian inflasi melalui beberapa upaya untuk melaksanakan penetrasi pasar di seluruh kecamatan di Kota Metro.
dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi atau biasa yang disebut dengan GNPIP, melakukan monitoring ketersediaan pasokan dan harga bahan pokok makanan khususnya menjelang hari-hari besar, serta melakukan gerakan ketahanan pangan khusus lokal metro biasa disebut dengan Gerta Paga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut saya sampaikan terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di kota metro, juga menunjukkan hasil yang menggembirakan, ditunjukkan dari menurunnya persentase penduduk miskin dari 7,87% di tahun 2022 menjadi 7,28% di tahun 2023. Ini juga bagian dari loncatan indah untuk pengentasan kemiskinan di metro yang ditunjukkan penurunan sebanyak 0,59 poin atau menunjukkan laju penurunan tertinggi di Provinsi Lampung sebesar 7,50%. Tingginya laju penurunan kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung ini mempresentasikan bahwa proses kegiatan berupaya bantuan langsung berbasis keluarga, peningkatan upaya pemberdayaan, peningkatan aksesibilitas kepada perbankan dan permodalan ditunjukkan secara optimal di kota metro atau pelaksanaannya dengan baik. Persentase penduduk miskin yang sudah lebih rendah dari persentase penduduk kemiskinan di Provinsi Lampung yang mencapai 11,11%. Izin Pak Kepala Bapeda Provinsi. Kemudian yang secara nasional sebesar 9,36%. Metro sudah mencapai 7,28. Insya Allah di tahun 2024 atas geliat gerakan pemerintah dan masyarakat, Forkopimda Kota Metro akan kita tunjukkan bahwa kemiskinan di kota metro sudah mencapai pada level 6%. Selanjutnya untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan menggunakan Gini rasio menunjukkan juga penurunan dari 0,309 di tahun 2021 menjadi 0,299 di tahun 2002. Angka ini menurun sebesar 0,10 poin yang menunjukkan bahwa terjadi pemerataan pengeluaran penduduk di kota metro. Capaian tersebut sudah lebih baik jika dibandingkan dengan angka Gini rasio Provinsi Lampung yang masing-masing sebesar 0,314 dan 0,381. Lebih baik dari Provinsi Lampung dan lebih baik dari nasional. Dan juga yang tidak kalah penting, untuk tingkat pengangguran terbuka di kota metro cenderung mengalami penurunan. Dapat saya sampaikan pada momen yang baik ini. Pada tahun 2023 ini, tingkat pengangguran terbuka di kota metro menurun secara tajam dari 4,34% di tahun 2022 menjadi 3,6% di tahun 2023 ini, atau menurun sebesar 0,74 poin atau sebesar 17,10%. Capaian ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Lampung yang sebesar 4,23% dan secara nasional sebesar 5,23%. Selanjutnya pada aspek pelayanan umum dapat saya sampaikan juga ada beberapa hal seperti pada sektor pendidikan. Ada 3 aspek indikator pelayanan di bidang pendidikan, mulai dari angka partisipasi sekolah, angka partisipasi sekolah kasar, angka partisipasi murni pada tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang membaik. Antara lain, angka partisipasi sekolah usia 7 sampai 12 tahun mencapai 99,93%. Kemudian untuk angka partisipasi usia 13 sampai 15 tahun sebesar 96,41%. Kemudian pada usia 16 sampai 18 tahun 82,80%. Pada kesempatan yang baik ini, untuk melihat seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau melihat seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok usia jenjang pendidikan yang sedang ditempuh,
dapat dilihat berdasarkan angka partisipasi murni yang terus meningkat mencapai 99% dan jenjang pendidikan SMP 95% dan SMA, SMK, madrasah aliyah sampai dengan 82,85%. Pemerintah Kota Metro dan juga melaksanakan SRA. Sekolah ramah anak 1% sudah dilakukan sebagai kontribusi terbaik dalam mewujudkan Metro menjadi kota layak anak tahun 2023. Selanjutnya pada kesehatan, sektor kesehatan juga perlu saya sampaikan terus menjadi meningkatan untuk derajat kesehatan masyarakat. Berbagai upaya yang sudah dilakukan mulai dari upaya-upaya yang bersifat promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif. Angka kematian ibu dan kematian bayi terus ditekan serendah mungkin. Dapat disampaikan upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan secara konvergen, terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, serta dunia usaha. Jumlah kematian bayi pada tahun 2021 sebesar 5 dari 2.521 kelahiran hidup, dan pada tahun 2022 menjadi 0. Tidak ada kasus kematian ibu dari 2.533 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi mengalami penurunan 10 kasus di tahun 2021 menjadi 3 kasus, berangsur-angsur terus membaik. Angka kematian ibu dan kematian bayi tersebut rendah jika dikaitkan dengan target SDGs tahun 2030 untuk angka kematian bayi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi sebesar 12 per 100 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya prevalensi stunting di Kota Metro juga terus menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2021 prevalensi stunting berdasarkan SSGI, status gizi, survei status gizi Indonesia, dari angka 19,7 menjadi 10,4% di tahun 2022. Penurunan prevalensi stunting ini merupakan sumbangsih Kota Metro dalam mewujudkan prevalensi stunting nasional 2024 yang ditargetkan sebesar 14%. Bagian poin ini mudah-mudahan untuk tahun 2023 ini untuk pencapaian stunting kita bisa prediksi sampai terjadi penurunan menjadi 6%. Kita sumbangkan untuk penurunan stunting Provinsi Lampung, Pak. Dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di Kota Metro sampai dengan 2023 terrealisasi dengan ketersediaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari 9 rumah sakit, 11 puskesmas, 27 klinik pratama, 22 poskokel, kemudian 158 posyandu, 57 pos bindu dan 68 apotek yang didukung dengan jumlah sumber daya manusia kesehatan sebanyak 2.042 orang yang terdiri dari 186 dokter, 22 dokter gigi dan 1.834 tenaga kesehatan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini selanjutnya saya sampaikan terkait pembangunan infrastruktur ekonomi yang dapat direpresentasikan dengan kondisi kemantapan jalan di Kota Metro. Tahun 2023 telah mencapai 84,94% dengan keadaan kondisi jalan dalam keadaan baik sepanjang 386,62 km. Kondisi jalan dalam keadaan sedang 95,67 km. Kondisi jalan dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat sepanjang masing-masing 49,35 km dan 36,18 km. Program infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain infrastruktur ekonomi yang terdiri dari perkerasan jalan, peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengembangan dan pembangunan drainase tersier. Selanjutnya untuk infrastruktur sosial seperti pengembangan pengelolaan gedung untuk pelayanan masyarakat, antara lain sarana prasarana kantor kelurahan yang baru mendapatkan intervensi pada tahun ini setelah sekian lama tidak dilakukan perbaikan. Sarana pendidikan, sarana kesehatan dan revitalisasi fasilitas budaya.
Pada sektor keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, program kegiatan yang telah dilakukan di Kota Metro pada tahun 2023 adalah penegakan perda yang telah mencapai total 25 penegakan perda serta memberikan insentif tenaga linmas sebanyak 220 orang di 22 kelurahan di Kota Metro. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada aspek daya saing daerah secara demografi bila dilihat dari struktur umur penduduk, di mana kelompok umur usia produktif lebih besar dari kelompok usia non produktif, maka Kota Metro mulai memasuki masa bonus demografi dengan dependensi rasio sebesar 45,2%. Hal ini berarti setiap 100 penduduk produktif 15 sampai dengan 64 tahun menanggung 40 sampai dengan 46 penduduk usia non produktif, baik anak-anak 0-14 sampai dengan 14 tahun maupun lansia lebih dari 65 tahun. Tingginya penduduk pada usia produktif ini merupakan kontribusi baik dan gambaran bonus demografi bagi Kota Metro, dan apabila sumber daya manusianya berkualitas. Akan tetapi sebaliknya, jika kualitas SDM-nya rendah, maka bukanlah menjadi bonus, tetapi juga akan menjadi modus atau burden pada kita semua. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita yang sebulan mencapai 1.527 pada tahun 2022. Pengeluaran per kapita sebulan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok bukan makanan sebesar 845.000 atau sebesar 55,38%, dan untuk kelompok makanan berjumlah 681 atau sebesar 44,62% di tahun 2002. Pencapaian indikator makro yang telah disampaikan ini merupakan hasil kerja keras pemerintah Kota Metro bersama Forkopimda setelah seluruh elemen masyarakat melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan secara polihelik. Beberapa contoh dalam upaya penguatan ekonomi, di antaranya melalui program Metro Bangga Beli, pembangunan Metro Creative Hub, fasilitasi bagi pelaku UMKM, sentra kreatif Metro yang biasa disebut dengan SEKAM, serta pengendalian inflasi dengan baik. Selanjutnya, terkait dengan penanggulangan kemiskinan juga dilakukan berbagai program yang bersifat perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi. Dari aspek kesehatan juga telah banyak program yang dilakukan, di antara lain mendekatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah atau biasa disebut dengan home care, dan berbagai kegiatan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya juga akan sampaikan terkait dengan beberapa suplemen yang berhubungan dengan program prioritas yang tertuang dalam 9 prioritas pembangunan di Kota Metro pada tahun 2023. Peningkatan layanan masyarakat melalui Kartu Metro Ceria. Penyediaan Kartu Metro Ceria ini menjadi salah satu program prioritas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan akses, yang salah satunya adalah pendidikan dasar. Pemerintah Kota Metro telah meluncurkan Kartu Metro Ceria pada akhir tahun 2002 yang lalu. Kemudian di tahun 2023 ini pemerintah Kota Metro juga meluncurkan program Kartu Metro Ceria yang menjaring di 945 siswa sekolah dasar, 1.208 siswa SMP dari keluarga yang tidak mampu dan berprestasi, yang menjadi peluang menjadi program Generasi Emas Metro Cemerlang. Yang kedua, peningkatan insentif bagi penggiat keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan para pamong. Pada tahun 2023 ini, pemerintah Kota Metro telah melakukan penyaluran atau pelaksanaan oleh perangkat daerah teknis masing-masing, di mana insentif diberikan kepada 4.855 orang yang terdiri dari para pamong, ketua RT, ketua RW, penggiat keagamaan, kaum, guru, TPA, guru sekolah minggu, marbot atau penjaga masjid, penjaga rumah ibadah, juru kunci, makam, serta linmas.
para kader kesehatan, tenaga kesehatan sosial, dan pengelola perpustakaan kelurahan. Selanjutnya untuk jaminan kesehatan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui BPJS tenaga kerjaan juga telah memberikan kepada 7.894 jiwa yang meliputi dari pegawai pemerintah non-SSN, pamong, kader kesehatan, kader lingkungan, penggiat sosial agama, anggota Lismas, guru honorer, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana, serta tim pendamping keluarga. Hadirin yang saya hormati, bagian selanjutnya untuk prioritas ketiga, sampai dengan tahun 2023 ini, pemerintah Kota Metro telah menjamin penduduknya dalam rangka jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan telah menjadi kepesertaan JKN telah mencapai 102,33% dan telah mendapatkan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah di Indonesia yang telah berhasil menjamin kesehatannya bagi seluruh warga di Kota Metro. Selanjutnya peningkatan pelayanan kesehatan juga dilaksanakan dengan dibentuknya jaringan pengaman jaringan masyarakat peduli anak dan ibu yang merupakan gerakan peran serta kepedulian terhadap anak, ibu yang berkualitas dan dilakukan secara terintegrasi melibatkan masyarakat. Yang Jamapa ini didesain guna untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals dalam rangka mewujudkan generasi emas Metro Cemerlang. Keempat, merealisasikan Rumah Sakit Ahmad Yani menjadi rumah sakit pendidikan di Kota Metro. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang kelima adalah menghadirkan layanan masyarakat secara terpadu dalam bentuk mal melesat. Dengan dibentuknya mal pelayanan publik adalah upaya pemerintah Kota Metro dalam menghadirkan layanan yang terpadu, yang cepat, dan hingga saat ini sudah mencapai 248 jenis layanan, 29 instansi baik pemerintah daerah, unit pelayanan di Kota Metro, dan juga instansi vertikal di wilayah Kota Metro, dan menjadi satu-satunya pilot project mall digital untuk wilayah luar Jawa. Kemudian pada prioritas ke-6, peningkatan sarpas jalanan, juga terjadi peningkatan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan di Kota Metro dengan kemantapan jalan sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 83,74%. Untuk penyediaan sarana prasarana jalan, pemasangan PJU sampai dengan dari tahun 2020 berjumlah 4.098 titik dan sampai dengan Desember 2023 sebanyak 4.634 titik atau telah bertambah sebanyak 536 titik. Terhadap penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah bandwidth IoT, Internet of Things, telah dipasang CCTV sebanyak 33 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Metro dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam peningkatan akses pemanfaatan teknologi, informasi, dan share informasi. Telah terpasang jaringan internet perkotaan di titik-titik strategis Kota Metro sebanyak 308 akses point. Ketujuh, revitalisasi fasilitas olahraga dan terus dilaksanakan. Revitalisasi fasilitas olahraga terhadap pemeliharaan pada 22 sarana olahraga, pemeliharaan gedung olahraga, pemeliharaan lapangan olahraga, pemeliharaan kolam renang, pembuatan sirkuit kolam renang, kemudian pembuatan tugu dan lapangan Yosomulyo dan Yosorejo. Revitalisasi ini juga dilakukan pada fasilitas budaya melalui revitalisasi untuk Rumah Informasi Sejarah, Rumah Wedana, Health Center, kemudian Klinik Santa Maria, dan Menara Masjid Taqwa. Kedelapan, bantuan saprotan
sarana produksi pertanian, dan juga alat mesin pertanian Al-Sintan bagi petani. Bantuan sarana ini untuk petani yang diberikan untuk infrastruktur lumbung pangan dan pengisian gabah atau sebanyak 8.000 kg untuk 6 kelompok LPM di 6 kelurahan. Lantai jemur ada 3 unit untuk 3 kelompok LPM di 3 kelurahan, serta konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kegiatan P2L sebesar 305 juta untuk 11 kelompok di 11 kelurahan. Budidaya ikan kecil, pompa celup, kemudian terpal, kemudian pakan ikan, pemanfaatan bibit tanaman, sarana produksi tembakau, kemudian kultivator, hand sprayer, sumur bor, juga jasa usaha tani, irigasi tersier, hibah mesin kuper, mesin chopper, kemudian hibah kambing, saprodi, padi, dan cabai. Kesembilan, membangun kreatif hub sentra produksi pemasaran e-commerce di 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kota Metro melakukan upaya peningkatan ekonomi diantaranya melalui program Bangga Beli MB2, Metro Creative Hub, Sentra Kreatif Metro. Melalui program-program ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan meningkatkan penjualan produk-produk asli Kota Metro. Aplikasi Metro Bangga Beli yang juga sudah disediakan untuk mendorong pengembangan kemajuan UMKM di Kota Metro. Kemudian pemerintah Kota Metro juga telah menyediakan e-katalog LKPP untuk mendukung beli produk P3DN secara elektronik yang mendukung UMKM. Pengembangan sentra kreatif Kota Metro dengan melakukan promosi produk-produk kreatif untuk melalui ajang di tingkat provinsi, tingkat nasional maupun internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menjadi bukti keberhasilan pembangunan Kota Metro sampai dengan Desember 2023 ini, berbagai penghargaan yang diterima di Kota Metro baik di tingkat Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional. Tahun 2023 penghargaan prestasi Kota Metro sebanyak 41 penghargaan di tingkat provinsi dan 37 di tingkat nasional, sehingga total penghargaan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 berjumlah 186 penghargaan dengan rincian 96 penghargaan di tingkat provinsi dan 88 penghargaan di tingkat nasional. Ini merupakan penghargaan apresiasi bentuk pada pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyediakan pelayanan umum serta meningkatkan daya saing daerah. Menuju tanah harapan, mewujudkan generasi emas Metro Cemerlang. Bakti untuk metroku, jayalah Lampungku, maju Indonesiaku. Demikian laporan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diaturkan terima kasih kepada Kepala Bapeda Kota Metro yang telah menyampaikan pemaparan refleksi akhir tahun 2023.